Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Di hari yang berberkat ini, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan Departemen Korespondensi atau surat menyurat Al-Masih yang dijanjikan. Terdapat di dalam Al-Hakam tanggal 21 Februari 1934, Hadrat Syekh Yaqub Ali Irfani radhiyallahu anhu telah menyampaikan, saya ingin menceritakan kepada sahabat-sahabat saya tentang sejarah Departemen Korespondensi Hadrat Masih Maud alaihissalam, agar mereka dapat menyadari betapa luar biasa dan cermatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam membalas surat menyurat para pengikutnya. Sebelum Hadrat Masih Maud alaihissalam membuat klaim apapun dan berkarya membuat buku Barain Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam akan membalas surat-surat beliau sendiri. Hadrat Masih Maud salam akan menggunakan pena bulu dan tinta buatan lokal, lalu menuliskan di atas kertas yang tipis. Surat-surat tersebut dengan isi spiritual dan teologis yang terperinci di dalamnya menjadi sebuah karya sastra tersendiri. Hal ini berlangsung lama hingga Hadrat Munsi Abdullah Sonari Sahib radhiyallahu dan Sahib Jada Sirajul Haq Naumani Sahib radhiyallahu anhu mulai mengunjungi Hadrat Masih Maud alaihissalam, menulis balasan atas nama beliau alaihissalam. Seiring meluasnya kegiatan korespondensi ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam atas perintah ilahi mengumumkan pernyataan beliau alaihissalam. Surat-surat pun mulai berdatangan dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam secara pribadi akan membalas surat menyurat dari beberapa orang terkasih, yaitu sebuah kebiasaan yang beliau pertahankan hingga akhir hayat Hadrat Masih Maud alaihissalam, meskipun hanya satu atau dua baris. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mengirimkan buku atau literatur lainnya kepada beberapa pengikut beliau alaihissalam, Hadrat Masih Maud alaihissalam akan membungkus paket-paket tersebut, menulis alamat dan menempelkan perangko pos sendiri dengan penuh kasih sayang dan perhatian sebelum mengirimkannya melalui pos tercatat. Saya bermaksud untuk membahas hal ini secara singkat di sini tanpa membahasnya secara rinci. Setelah pengakuan Hadrat Masih Maud alaihissalam dipublikasikan, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjadi sangat sibuk dan jumlah suratnya semakin bertambah. Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak lagi mampu membalasnya secara pribadi. Saat itulah Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu, Hakim Fajaldin Sahib, dan terkadang Hadrat Mirza Kuda Baras Sahib mulai membantu menulis balasan. Ketika Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib radhiyallahu anhu berhijrah dan menetap di Kadian, tugas ini secara permanen diserahkan kepada beliau dengan Hadrat Pir Iftihar Ahmad Sahib sebagai asisten beliau. Hadrat Pir Iftihar Sahib akan membalas sendiri surat permohonan sholat, beat, dan surat-surat umum lainnya dalam format yang telah ditetapkan. Balasan untuk surat-surat yang bersifat khusus akan ditulis oleh Hadrat Maulana Abdul Karim radhiyallahu anhu. Salah satu keistimewaan Hadrat Maulwi Abdul Karim radhiyallahu anhu dalam pelayanan ini sampai beliau wafat adalah beliau menerbitkan surat edaran mingguan berisi wahyu-wahyu terbaru, kutipan dari berbagai ceramah-ceramah Hadrat Masih Maud alaihissalam dan berbagai peristiwa lain yang mencerahkan serta menginspirasi iman. Surat edaran ini terkadang ditujukan kepada Hadrat Munsi Tajuddin radhiyallahu anhu dengan instruksi untuk membacakannya kepada jamaat setempat dan kemudian mengirimkannya ke Sialkot.
Beberapa surat edaran juga ditujukan kepada Hadrat Mir Hamid Shah Sahib dengan instruksi serupa untuk diteruskan. Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib radhiyallahu berkat kecerdasan beliau yang luar biasa, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membangun hubungan pribadi dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah dengan menulis surat kepada beliau secara teratur. Maulwi Sahib radhiyallahu menanamkan benih keinginan di hati jamaat untuk sering menulis surat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena Hadrat Masih Maud alaihissalam karena beliau menemukan banyak surat permohonan doa. Karenanya beliau banyak menerima surat permohonan doa. Maulvi Sahib radhiyallahu juga memberikan tips tentang cara yang tepat untuk memohon doa dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lebih lanjut, Hadrat Maulvi Sahib radhiyallahu menulis informasi tersebut untuk Al-Hakam setiap minggunya. Setelah wafatnya Hadrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti radhiyallahu, tugas ini dilimpahkan kepada Hadrat Mufti Muhammad Sadiq. Mufti Sahib terkadang membantu tugas ini di masa lalu, tetapi setelah wafatnya Maulvi Sahib radhiyallahu, Mufti Sahib radhiyallahu ditugaskan untuk menjalankan tugas ini. Beliaulah yang menjabat dalam kapasitas ini hingga wafatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah kebiasaan Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam akan membaca sendiri semua surat-surat tersebut. Sebelum amplop dibuka, seluruh berkas surat akan dibawa kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang akan meletakkannya di hadapan beliau dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar keinginan semua orang yang telah menulis untuk memohon doa dalam berbagai hal dapat terpenuhi. Saya tidak dapat mengatakan kata-kata persisnya, tetapi maknanya mungkin serupa. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda dalam banyak kesempatan bahwa ketika surat-surat datang, Hadrat Masih Maud alaihissalam mendoakan semua orang yang telah menulis surat kepada beliau. Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian membuka setiap surat, membacanya, dan berdoa sesuai permintaan penulisnya. Setelah membaca semua surat, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyerahkannya kepada para juru tulis ketika beliau datang untuk sholat zuhur. Pada hari-hari ketika surat-surat datang setelah sholat zuhur, beliau akan mengeluarkan saat sholat asar. Surat-surat tersebut akan berada di saku Hadrat Masih Maud alaihissalam, diikat dengan sapu tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam selama sholat, sehingga beliau akan mendoakan mereka selama sholat. Bagian korespondensi kemudian akan menyiapkan daftar semua orang yang telah meminta doa melalui surat-surat ini, sehingga menjadi kesempatan lain bagi Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk mendoakan mereka di saat-saat khusus permohonan beliau. Allahu Akbar. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, balasan kemudian dituliskan yang menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mendoakan mereka. Dalam balasan yang Hadrat Masih Maud alaihissalam tulis sendiri, beliau selalu menggunakan salam hormat kepada penerima, apapun status sosialnya, seperti akhwim, yaitu saudara saya, hibbi billah, yaitu saudara saya seiman, atau juga mukarrami, yang terhormat. Bukanlah kebiasaan Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menyapa seseorang hanya dengan nama mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu menggunakan awalan kehormatan dan menyapa mereka dengan orang kedua jamak, yaitu di dalam kesopanan bahasa Urdu. Subhanallah. Contoh-contoh seperti itu dapat dilihat dalam beberapa jilid surat-surat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah saya terbitkan dan yang lainnya sedang diterbitkan di Al-Hakam. Sebagai rasa syukur atas karunia Allah Ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwa keberkahan atas penerbitan khazanah surat-surat yang tersembunyi ini telah dilimpahkan kepada saya. Alhamdulillah. Oleh karenanya, sebagai penutup tulisan ini, saya mohon kepada siapapun
yang memiliki surat Hazrat Masih Maud alaihissalam agar mengirimkannya kepada saya, baik asli maupun salinannya, agar saya dapat menerbitkannya dan kita berdua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Departemen Korespondensi atau surat menyurat di zaman Al-Masih Maud yang dijanjikan, yang telah dijabarkan oleh Hazrat Syekh Yaqub Ali Irfani radhiyallahu anhu. Semoga ya, kita juga dianugerahi karunia ya, untuk dapat menulis surat ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih Waqt sekarang ini, sehingga permohonan hajat dan doa-doa kita akan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkannya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.